dan itu adalah milik Sang Maha Kuasa Tuhan yang Maha Sempurna. Seperti bangsa Jepang yang akhirnya menemukan cara untuk membuat pondasi yang ramah terhadap gempa bumi. Dan ini membuat kita juga percaya bahwa segala hal ini tadi bisa ditemukan rumusnya. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Bencana alam ini di awal 2022 ini datang silih berganti. Seakan-akan belum reda satu bencana, datang bencana alam yang lainnya. Beberapa orang mengatakan bahwa inilah pertanda akhir zaman. Tapi saya melihat bahwa bukan akhir zaman yang akan terjadi, tapi akhir dari pandemi. Betulkah bertubi-tubinya bencana yang datang ini adalah sebuah pertanda dari akhirnya sebuah pandemi yang sudah 2 tahun menyelimuti kita? Nah, yuk kita akan lihat menggunakan kartu apakah postulat saya ini benar atau bualan belaka adanya. Kartu yang pertama adalah kartu The Magician, di mana sebenarnya manusia ini memiliki semua hal yang sudah dibutuhkan di dalam kepala dan di hati mereka. Bahwa kita sebenarnya adalah master of our fate. Dan ini artinya meminta kita para manusia untuk bertindak dengan mengkombinasikan antara hati dan pikiran serta jiwa ketuhanan kita. Jika berbicara tentang bencana, kita tahu bahwa bangsa Jepang itu mengalami bencana yang lebih besar dan banyak dibandingkan orang-orang di Indonesia. Bahkan kata tsunami juga berasal dari bahasa Jepang. Gempa bumi terjadi hampir setiap minggunya. Dan apakah orang Jepang mengatakan bahwa ini adalah akhir zaman? Tidak. Mereka menggunakan akal pikiran mereka dengan hati mereka, menciptakan banyak karya teknologi yang terus kemudian bisa mencegah atau menanggulangi terjadinya bencana itu tadi. Dan ini membuat bangsa Indonesia juga akhirnya membuka mata bahwa COVID-19 ini bukan perkara azab sang kuasa, tapi bagaimana kita melakukan cara yang benar-benar nyata untuk menghindari atau menghilangkannya. Nah, dari bencana ini kita belajar bahwa COVID-19 ini akan hilang jika kita menghendakinya. Menghendaki dengan cara seperti apa? Saya lihat bahwa menanggulangi COVID-19 ini adalah dengan cara vaksin, prokes, dan juga mengikuti prosedur penanggulangan pandemi yang sudah diciptakan oleh pemerintah. Melakukan login Peduli Lindungi di setiap fasilitas publik yang kita kunjungi. Dan dari bencana ini kita belajar bahwa jika kita menggunakan logika, maka kita akan bisa menanggulangi wabah COVID-19 itu. Dan ini adalah satu hal yang meminta kita juga untuk percaya kepada orang yang lebih mengerti, dan orang yang lebih mengerti itu banyak adanya. Banyaknya bencana alam ini meminta kita untuk percaya kepada pemimpin negara kita dan BMKG atau orang-orang yang lebih pandai dan mengerti berkumpul dan memberikan kita advice sebagaimana harusnya. Dan ini membuat kita juga percaya bahwa segala hal ini tadi bisa ditemukan rumusnya, dan segala hal tentu saja ada pertandanya. Nah, tanda apa yang harus kita lihat? Kita akan tahu bahwa sebenarnya bencana ini bisa kita ketahui dari tanda-tanda seperti hewan tanah yang bermunculan tanpa sebab, awan yang bergulung dengan sangat cepat, atau perubahan musim yang terjadi tidak pada waktunya. Nah, dari sini kita juga tahu bahwa COVID-19 ini pun dapat kita tanggulangi juga dengan cara kita melihat banyak tanda yang ada di sekitar kita dan yang menghinggapi diri kita sendiri. Maka dari sini saya yakin bahwa banyaknya bencana ini seperti sebuah isyarat Sang Maha Kuasa bahwa COVID ini akan segera mereda. Kita juga harus tahu bahwa kita manusia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Apakah ini adalah keluarga, satu RT, satu RW, satu kelurahan, satu kota, satu provinsi, satu negara, satu bangsa, atau kita semua adalah bagian dari penduduk dunia. Dan jika memang ini benar adanya, sadar atau tidak kita nggak bisa menang sendiri. Seperti dalam sebuah kondisi bencana, kita tidak bisa selamat sendiri. Kita hanya akan bisa selamat jika kita saling mengingatkan. Dan kita akan tahu bahwa cara untuk selamat adalah dengan tidak menang sendiri. Begitu pula dengan pandemi. Saat kita menang sendiri pergi ke luar negeri, pulang tidak karantina, dan menularkan ini kepada orang yang lebih banyak, maka ini sebuah tindakan yang tidak manusiawi. Dan dari bencana alam kita juga diminta untuk belajar menempatkan kemanusiaan di atas semuanya. Bahwa bencana alam yang telah terjadi dan akan terjadi, ini hanya akan bisa ditanggulangi jika kita berpikir sebagai keseluruhan atau berpikir sebagai umat manusia secara kebanyakan. Dan kita akan tahu bahwa dari pandemi ini kita belajar bahwa penyakit itu bisa saja tertular dari orang yang tidak
mengidap penyakit itu tadi. Dan ini adalah sebuah petaka jika kita tidak mewaspadainya. Maka kita akan tahu bahwa kemanusiaan harus selalu di atas segalanya. Dan bencana juga mengajarkan kita untuk sedia payung sebelum hujan, menyiapkan semuanya sebelum terjadi satu hal. Seperti bangsa Jepang yang akhirnya menemukan cara untuk membuat pondasi yang ramah terhadap gempa bumi, dan alarm untuk peringatan tsunami yang seharusnya memang sudah kita temukan dari dahulu. Ini membuat pandemi ini bisa kita lalui dan menjadi endemi saat kita sadar bahwa untuk bepergian harus melakukan PCR, menyiapkan masker untuk melindungi kita dan orang yang kita jumpai, dan juga login ke fasilitas Peduli Lindungi seperti yang tadi saya katakan. Tapi di antara itu semua, bencana alam mengajarkan bahwasanya tidak ada kekuatan dan juga kekuasaan yang lebih besar daripada kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ini seperti sebuah pembuktian kepada kalian semua yang tidak mempercayai adanya kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan manusia, lebih kuasa daripada kekuatan semesta, dan itu adalah milik Sang Maha Kuasa, Tuhan yang maha sempurna. Maka satu-satunya cara untuk melalui pandemi ini adalah harus bersama-sama dan tidak hanya berusaha, tapi juga berdoa kepada Sang Maha Kuasa. Dan semoga di tahun 2022 ini, bencana tersebut adalah sebuah tanda berakhirnya sebuah wangsa, yaitu wangsa pandemi, dan kita masuk ke wangsa yang sesungguhnya, yaitu wangsa endemi. Dan suatu hari nanti mungkin kita akan menganggap COVID ini seperti sebuah influenza atau migrain yang obatnya akan bisa kita beli di warung dimanapun kita berada. Terima kasih untuk kalian semua yang menyaksikan konten seperti ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel saya, serta untuk yang ingin dibacakan kartunya hubungi nomor di bawah ini, karena siapa tahu jawaban dari masa depan kehidupan kalian ada di kartu ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.